Selamat pagi sahabat PUPR, saya Sukmawati Anwar akan menyampaikan berita perumahan sepekan. 10 tower rusun PUPR disiapkan bagi pekerja KIT di Batang. Kementerian PUPR membangun 10 tower rumah susun bagi pekerja di kawasan KIT Batang setinggi 5 lantai dengan luas 5.735 meter persegi. Rusun tersebut memiliki kapasitas 257 orang per tower. Dan menurut Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, kehadiran rusun yang lokasinya dekat dengan tempat kerja diharapkan dapat memberikan nilai efisiensi tinggi bagi para pekerja. Rusun mini, solusi hunian pondok pesantren di tengah keterbatasan lahan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mendorong pembangunan rumah susun untuk mendukung pendidikan di pondok pesantren, khususnya ponpes yang memiliki keterbatasan lahan. Kementerian PUPR melakukan inovasi pembangunan rusun mini dengan spesifikasi ruangan yang memadai. 5 fakta rusun Transit Oriented Development Serpong. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir meyakini apartemen Semesta Mahata atau rumah susun berkonsep Transit Oriented Development atau TOD yang akan dibangun di Serpong akan menjadi primadona bagi milenial. Pemerintah anggarkan sebanyak 856,8 miliar untuk rehabilitasi bangunan usai gempa di Sulawesi Barat. Kementerian Pekerjaan Umum menangani 96 bangunan gedung yang terdiri dari 56 gedung pemerintahan, 29 bangunan fasilitas kesehatan, 2 gedung perguruan tinggi negeri, 2 bangunan fasilitas ibadah, 5 rumah susun perumahan, serta 2 instalasi air minum. 1.400 rumah di Kampung Inggris Kediri segera diperbaiki. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengentaskan rumah tidak layak huni di daerah Kampung Inggris Kediri. Adanya hunian yang layak huni diharapkan dapat mendorong daerah tersebut menjadi lebih bertata sekaligus mendorong generasi muda yang ingin belajar bahasa Inggris yang baik dan benar di kawasan edu wisata tersebut. Dirjen Perumahan tinjau pembangunan rumah dampak Bendungan Kuningan. Dalam kesempatan itu, Dirjen Perumahan langsung melakukan peninjauan ke lokasi dengan melihat rumah-rumah yang sudah berdiri. Di sela peninjauannya itu, ia menuturkan, saat ini kami meninjau lokasi pembangunan rumah terdampak pembangunan Bendungan Kuningan. Dengan progres pembangunan 419 rumah sudah mencapai 70%. Adapun 25 unit rumah khusus sampel sudah selesai. Terapkan zona integritas Dirjen Perumahan bebas korupsi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencanangkan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan. Menurut Halawi Abdul Hamid, zona integritas merupakan bentuk komitmen dan upaya mewujudkan birokrasi bersih, bebas dan korupsi, dan melayani dengan sepenuh hati dalam kerangka reformasi birokrasi di bidang perumahan. 2 tower rusun Politeknik PU Semarang telan dana sebanyak 112 miliar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR terus melakukan pengembangan sejumlah fasilitas guna mendukung pendidikan di kampus baru Politeknik Pekerjaan Umum. Salah satunya adalah dengan pembangunan 2 tower rumah susun untuk para mahasiswa di kawasan kampus Politeknik PU di Semarang. 14 rumah sementara untuk masyarakat terdampak gempa di Malang mulai dibangun. Pemerintah terus mengebut pemulihan daerah terdampak gempa. Pembangunan 14 rumah sementara di Desa Jogomulyan di Kabupaten Malang memasuki tahap awal. Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa mengatakan bangunan tersebut akan dibangun sesuai dengan konsep bedah rumah milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Kementerian PUPR bangun rusun untuk ASN di Bogor. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR membangun rumah susun untuk aparatur sipil negara atau ASN di Citerut, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Halawi Abdul Hamid mengatakan, rusun ASN PUPR tersebut akan dibangun 8 lantai dengan kapasitas hunian 92 unit dengan nilai kontrak pembangunan sebesar 56,74 miliar. Pembangunan 1.005 hunian tetap di Sulawesi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan tengah melanjutkan pembangunan hunian tetap tahap 1B sebanyak 1.005 unit di Provinsi Sulawesi Tengah senilai 110,7 miliar dan program tersebut berlangsung di 3 kabupaten kota yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala dan sudah mencapai 42%. 100 rumah tidak layak huni di Kutai Timur dibedah. Melalui beberapa tahapan, rencananya rumah tak layak huni milik masyarakat di Kutai Timur akan mendapat sentuhan pemerintah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahap 1 tahun ini. Kabupaten Kutim mendapatkan alokasi ratusan unit program bedah rumah. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Ratusan rumah tidak layak huni di Sinjai, Sulawesi Selatan segera dibedah. Komitmen pemerintah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam membantu menyiapkan hunian yang layak bagi warga kurang mampu, bukan isapan jempol belaka. Tahun ini, Pemkab Sinjai di bawah nakoda Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa, kembali menerima bantuan yang diwujudkan dalam perbaikan rumah tidak layak huni dari pemerintah pusat. Sekian berita perumahan sepekan. Terima kasih.